Artinya apa? Keberkahan itu kalau kita pengen dapat berkah itu jangan coba-coba pakai logika. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memudahkan kita untuk hadir di majelis ini. Dan saya yakin orang-orang yang rela berpanas-panas hadir ke sini itu bukan orang biasa gitu. Karena apa? Jarang sekali loh pengajian panas-panas kayak gini ya kan. Jam wayahe penake napa niki jane? Nah, ya, jenengan berpanas-panas walaupun di sini adem ya kan. Untuk menghadiri majelis ilmu, bukan majelis biasa. Majelis ilmu itu yang Allah sampaikan, Rasulullah menyampaikan ini itu jalannya menuju surga. Salah satu majelis yang dirindukan oleh para sahabat. Nah, ada keberkahan di dalam perjalanannya. Dalam perjalanan ke sini kita didoakan oleh para penduduk langit, penduduk bumi, dan diantaranya antara langit dan bumi ya, itu hadis Rasul. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita dapat keberkahan yang luar biasa. Ya. Kenapa kok luar biasa? Kalau di dalam majelis ilmu itu para malaikat yang hadir di sini itu mengepakkan sayapnya. Silakan dibaca di hadis-hadis sahih terkait dengan keutamaan majelis ilmu. Mengepakkan sayapnya dan memberikan doa keberkahan kepada orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Itu yang kedua dari keberkahan di dalam majelis ilmu. Kenapa harus berkah? Pertanyaan. Bukankah kita itu ketika awal nikah itu doanya tentang apa, Bapak Ibu? Waktu jenengan nikah didoakan itu doanya apa? Sudah pernah nikah semua kan? Nah, sudah pernah kan mesti diingat lah. Jangan-jangan lupa wis tahunan Pak wis kenalan gitu. Apa coba? Doa orang waktu nikah itu didoakannya apa? Apa malah orang didongake ya jujur gitu. Doanya apa doanya? Kalau nggak hafal doanya enggak apa-apa. Barakallahu laka ya kan? Ya benar enggak? Doanya itu saya gampang cerita. Doanya itu tentang semoga Allah memberkahi dua pasangan dan memberikan kebaikan kepada pasangan. Pertanyaannya kenapa kok harus berkah? Orang muga-muga kok cepet sugih ya kan? Muga-muga kok anake akeh, kok tidak? Kok Kanjeng Nabi ngajari kita itu doanya tentang keberkahan. Kenapa kira-kira? Menurut jenengan? Atau saya tanya dulu berkah niku napa jenenge? Berkah itu kalau apa? Istilahnya pendapatan, misalkan pendapatan sedikit tapi bisa mempergunakan itu akan mencukupi. Ya, betul. Kalau apa misalkan kita nggak berkah ya, kalau apa pendapatan walaupun banyak tapi kurang terus itu berarti bukan keberkahan. Betul. Jadi singkatnya itu berkah itu sedikitnya cukup, sedikitnya itu mencukupi, banyaknya tidak mubadir. Itulah berkah. Kalau jenengan uangnya sedikit tapi cukup, itu berkah.
akeh ya ora terusan jadi mubadir ora sing ora jelas gitu. Itu contoh berkah itu di dalam kisahnya Aisyah. Aisyah itu istrinya Rasul. Ketika kemudian beliau itu ditinggalkan oleh Rasul sudah wafat itu, Aisyah cuma ditinggali sekantong gandum. Kantong gandum. Nah, waktu kemudian mau setiap masak dia cuma ngambil, dimasak, nggak pernah mikir isinya berapa. Begitu kemudian tanya sama rewange, jajal ditimbang gandumnya ono piro. Begitu sudah dipakai logika, maka sudah tidak ada lagi. Akhirnya ditimbang, ternyata dari sekilo tok kena gorong dino, ya sudah selesai. Setelah itu tidak ada terus, sudah selesai keberkahannya di situ. Artinya apa? Keberkahan itu kalau kita pengen dapat berkah itu jangan coba-coba pakai logika. Jadi yang jenengan pengen urip berkah aja didatung. Wis yakin wis karo sing gawe urip. Bismillah ya kan. Ya, karena jaminan penghidupan itu ditanggung oleh Allah itu jelas ya. Allah itu menjamin ya, bahkan binatang melata pun itu dijamin rezekinya. Nah, itu yang pertama, berkah. Contoh keberkahan yang kedua di zaman Rasul juga sahabat. Ketika kemudian misalkan Rasulullah itu kan seringnya makan bersama-sama. Faedah makan bersama-sama di samping mendekatkan, mengakrabkan juga munculnya berkah di situ. Nah, mangan bareng-bareng itu. Nah, jadi ketika kemudian nyembelih kambing satu makan untuk banyak orang. Kemudian Rasulullah yang bagi, ambilkan itu sambil itu kaki ya. Lagi satu. Kambingnya tadi berapa kambingnya? Satu. Ambil satu. Ketika Rasulullah mau ngambil yang selanjutnya, sudah ada sahabat yang kemudian pakai logika. Lah wedhuse kan siji, bener enggak? Iya. Nah, maksud sikile lebih dari 4 nggak mungkin. Lebih dari 4 nggak mungkin. Maka kemudian sahabat tanya, ya Rasul, kan kambingnya satu, kakinya mestinya kan tetap 4 ya Rasul. Rasulullah menyatakan seandainya engkau tidak bertanya tentang itu, niscaya akan ada terus. Nah, ini fakta.